Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas terkait materi buku dan penerbitan. Kita mulai pembahasan kita pada hari ini ya. Terkait buku dan penerbitan itu tidak jauh-jauh dari konsep menulis dan menyunting ya. Untuk bisa menulis dan menyunting ya dalam konteks ini adalah buku, maka ada tiga kemampuan utama. Yang pertama adalah wawasan, ya. Yang kedua adalah teknis menyunting dan menulis gitu. Jadi Anda harus tahu terlebih dahulu dari segi konsep hal-hal yang bersifat teoretik ya terkait buku, penerbitan, kemudian konsep menulis dan menyunting sampai pada bagaimana aplikasi ketika Anda melakukan praktik menulis dan menyunting buku. Nah, kita kembali ke topik kita yang utama yaitu em, buku ya, buku dan penerbitan ya. Dunia buku dan penerbitan sesungguhnya sudah diatur ya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Nah, di sana Anda bisa membuka dokumen undang-undang tersebut serta bisa memahami beberapa substansi utama yang mana saya sarikan di Salindia ini. Yang pertama terkait bentuk buku. Nah, untuk bentuk buku itu ada buku yang tercetak dan juga ada buku elektronik. Ya, pada saat ini sudah banyak sekali buku-buku versi elektronik atau kita sering mengatasnamakan dengan istilah e-book atau electronic book begitu. Um, di sisi lain, ternyata buku-buku versi cetak juga masih menjadi idaman ya bagi uh, yang menyukai gitu. Buktinya toko-toko buku yang menjual buku cetak juga masih bisa bertahan ya dalam segi ekonomi gitu. Misalnya Anda pergi ke Gramedia, kemudian Anda pergi ke Togamas dan sebagainya, Anda pergi ke pusat perbelanjaan buku di Jogja, di Taman Pintar, begitu di sana banyak sekali menjual buku-buku versi cetak, ya langsung dari penerbit maupun dari agen penerbit. Jadi masing-masing bentuk buku baik cetak maupun elektronik memiliki segmentasinya masing-masing. Kalau cetak mungkin kita lebih ini ya lebih enak dalam membaca. Misalnya ketika kertas itu dicetak dalam dengan jenis kertas buku yang warnanya itu agak-agak kuning, kemudian kertasnya ringan. Nah, kita lebih nyaman dalam membaca gitu. Tetapi kalau buku elektronik kita harus membawa gawai gitu. Jadi kita harus memiliki alat ya untuk membuka buku elektronik. Nah, tapi itu punya keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Kalau buku elektronik kita bisa menyimpan banyak sekali buku dalam satu gawai gitu. Bahkan di luar negeri ada universitas tertentu yang sudah menghentikan bahan ajar dan lain-lain dengan buku versi cetak. Jadi mereka pergi ke kampus tuh hanya membawa gawai mereka, iPad dan sebagainya, dan mereka membuka buku elektronik mereka ketika mereka belajar, membaca buku dan sebagainya. Nah, jadi ini ya, buku cetak maupun elektronik memiliki segmentasinya masing-masing. Kemudian jenis buku. Nah, jenis buku itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah buku pendidikan, yang kedua adalah buku umum. Buku pendidikan itu contohnya adalah buku teks dan buku non-teks. Yang pertama buku teks terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan buku teks? Ini jangan sampai Anda menjawab buku teks itu yang isinya tulisan. Kalau buku non-teks isinya gambar. Bukan itu ya. Nah, dalam konteks buku pendidikan di sini, maka titik toloknya adalah kurikulum gitu. Kalau buku teks itu disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, misalnya ada buku teks pelajaran
Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Maka buku teks pelajaran tersebut disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dalam konteks ini adalah kurikulum 2013. Nah, di sisi lain ada yang namanya atau istilah buku non-teks pelajaran. Lalu apa yang dimaksud buku non-teks pelajaran? Buku non-teks pelajaran adalah buku yang disusun tidak berdasarkan kurikulum, tetapi dalam aplikasi penggunaannya dapat menunjang pembelajaran atau dalam ranah pendidikan. Nah, buku non-teks sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah buku non-teks atau istilah lainnya adalah buku pengayaan ya, buku pengayaan pengetahuan, buku pengayaan kepribadian, dan buku pengayaan keterampilan. Nah, buku pengayaan pengetahuan itu berisi konsep-konsep yang bersifat teoretik. Misalnya, ada buku berjudul Memahami Teks Cerpen. Nah, buku itu pasti berisi tentang konsep-konsep cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra gitu. Jadi hal-hal yang sangat teoretik, oleh sebab itu dikategorikan menjadi buku pengayaan pengetahuan. Yang kedua adalah buku pengayaan kepribadian. Buku pengayaan kepribadian itu tujuan utamanya adalah memperkaya kepribadian pembacanya. Dalam konteks buku pendidikan misalnya ada buku tentang unggah-ungguh atau tata krama, nah itu masuk ke kepribadian. Atau teks sastra, misalnya buku kumpulan cerpen atau antologi cerpen, antologi puisi, kemudian novel, nah itu masuk dalam buku non-teks kepribadian. Ketika buku itu dimanfaatkan sebagai buku pendidikan. Contoh begini maksud saya. Ketika seseorang menulis sebuah novel ya, katakanlah Ahmad Tohari menulis sebuah novel berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Ya, kita cari novel lain yang lebih bertema pendidikan yang sangat aman ya, misalnya novel karya Andrea Hirata berjudul Laskar Pelangi. Nah, itu adalah sebuah novel, adalah sebuah karya sastra, sebuah karya prosa dalam sebuah konteks itu ya. Nah, tapi di sisi lain, apakah novel itu bisa berposisi sebagai buku non-teks pelajaran? Jawabannya bisa. Ya, ketika novel itu dimanfaatkan dalam konteks pendidikan, misalnya novel itu kemudian dibawa ke dalam kelas, dianalisis oleh siswa-siswa karena memang ada kompetensi dasar menganalisis unsur-unsur novel, misalnya begitu. Sehingga novel itu dibawa ke kelas. Nah, dalam konteks itu, novel sebagai produk sastra itu bisa pula berposisi sebagai buku pendidikan, non-teks, atau buku pengayaan kepribadian. Gitu. Saya kira Anda sudah bisa memahami itu. Nah, kemudian buku pengayaan yang ketiga adalah buku pengayaan keterampilan. Nah, buku pengayaan keterampilan ini tentu saja mengarahkan pembacanya untuk memiliki keterampilan tertentu. Misalnya, ada buku mudah menulis cerpen, begitu. Mudah mencangkok tanaman. Itu adalah buku tentang keterampilan, ya kan, mengasah keterampilan bagi pembacanya ya. Jadi isinya sangat teknis dan lebih cenderung kepada praktik. Nah, itu. Nah, ketika dimanfaatkan dalam konteks pendidikan, maka jadilah buku itu sebagai buku non-teks pelajaran. Dan buku non-teks pelajaran tidak boleh ada evaluasinya. Tidak boleh ada pertanyaan, ada evaluasinya seperti halnya bahan ajar. Tidak diperkenankan karena itu murni sebagai buku pengayaan. Baik, yang kedua adalah buku umum. Jenis buku yang kedua adalah buku umum, yaitu jenis buku di luar pendidikan. Nah, misalnya buku fiksi, buku referensi, buku motivasi, dan lain-lain. Nah, bisa pula satu buku itu dalam fungsi yang berbeda, bisa pula masuk dalam dua jenis buku ini. Misalnya tadi, novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Berdasarkan fungsinya, dia bisa masuk sebagai buku non-teks pelajaran, tapi di sisi lain dia adalah buku umum, yaitu buku fiksi ya, karena novel, sebuah novel. Begitu ya. Nah, buku berisi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan. Baik,
Kita coba buka ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Nah, ini nanti saya bagikan di Elena. Anda bisa unduh dan bisa baca ya, karena tidak mungkin kita bahas satu persatu di ruang maya ini, bisa Anda baca secara pribadi, karena ketika Anda ingin mengembangkan potensi Anda dalam bidang perbukuan dan penerbitan, ini sangat mungkin ya, karena kita sebagai insan yang belajar tentang kebahasaan, maka tentang perbukuan dan penerbitan itu bisa menjadi potensi yang lain. Ya, selain Anda menjadi guru gitu ya, Anda bisa pula membuka penerbit. Nah, bisa pula begitu ya. Atau Anda bekerja di sektor penerbitan, menjadi penyunting dan sebagainya gitu ya. Nah, baik kita bahas secara sekilas terlebih dahulu. Nah, di sini ada bab 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan sistem perbukuan adalah bla bla bla. Nah, ini ada buku. Buku adalah karya tulis atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Itu buku. Lalu ada definisi yang lain, misalnya naskah buku. Naskah buku adalah draft karya tulis. Dan ada literasi adalah penulis, penulisan, penerjemah, kemudian penerjemahan, terjemahan, penyadur, penyaduran, ini semua ada definisinya di sini sampai pada editor. Ini ada definisinya, desainer, ilustrator, pokoknya unsur-unsur penerbit ya, mulai dari desainer, ilustrator, pencetak. Nih, jadi penerbit adalah lembaga penerbitan swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku. Buku bermutu adalah buku yang memenuhi standar mutu mencakup isi, penyajian, desain, dan grafika. Sampai pendistribusian, ini di sini sangat lengkap, bisa Anda baca secara mandiri. Bentuk dan jenis isi buku, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini sangat penting bagi Anda, senyampang Anda masuk dalam ini ya, kepakaran penyuntingan sampai pada hak cipta ini bisa Anda pelajari secara mandiri. Desainer berkewajiban untuk, nah ini kalau Anda akan berbisnis membuka penerbitan dan pencetakan, Anda bisa mempelajari undang-undangnya di sini sehingga jelas fungsi, kewajiban, fungsi, tanggung jawab, hak ya semuanya sudah diatur dalam undang-undang ini. Begitu ya. Baik, kita kembali ke Salindia, nanti Anda pelajari secara mandiri, nanti akan saya unggah di Elena. Ya, dan juga, baik, saya akan unggah kasus ya, studi kasus, bisa Anda diskusikan di forum diskusi. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan buku non-fiksi? Jadi ada buku fiksi, ada buku non-fiksi. Dalam konteks penyuntingan isi, kita akan praktik untuk menyunting buku non-fiksi ya. Kita fokuskan ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang dibuat berdasarkan riset dan fakta. Narasi yang dibangun dalam buku non-fiksi tidak didasarkan pada imajinasi pengarang, tetapi ada data dan teori yang menyertainya. Yusuf 2007. Contoh buku non-fiksi, biografi, buku panduan, almanak, kamus, buku sejarah, buku laporan jurnalisme, buku sains populer, buku filsafat, buku psikologi, buku motivasi, dan lain-lain. Jadi buku non-fiksi tidak disusun berdasarkan imajinasi pengarang. Kalau buku fiksi disusun berdasarkan imajinasi pengarang. Contohnya yang tadi ya, ada novel, kemudian ada buku kumpulan cerpen. Jadi isinya sumber utamanya adalah imajinasi pengarang. Nah, ketika kita berbicara tentang perbukuan dan penerbitan ya, kita tidak jauh-jauh dari konsep penulisan.
Nah, dalam konsep penulisan ini ada kegiatan pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Dalam konteks Anda menyunting, ya, kita ada di nomor 3, pasca menulis atau penyuntingan, ada penyuntingan isi, penyuntingan bahasa, penyuntingan grafika. Dalam dunia perbukuan, dalam industri ya perbukuan biasanya untuk editor ada editor substansi, editor bahasa, editor grafika. Nanti kita fokus ke editor substansi atau isi. Nah, ketika Anda menyunting ya dari segi isi, kita bisa tahu ya ini buku isinya itu membahas tentang apa? Membahas tentang peristiwa kah, fenomena kah, atau momentum. Nah, biasanya buku itu isinya 3 poin ini. Peristiwa adalah sesuatu yang terjadi setiap waktu dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Itu peristiwa. Fenomena sesuatu yang terjadi secara berangsur-angsur dan dapat terlihat kecenderungan serta konsekuensinya. Momentum sesuatu yang bersifat kenangan atau terjadi sebagai sebuah tonggak peringatan baik secara periodik maupun hanya sekali. Misalnya ketika sebuah buku ditulis tentang fenomena atau peristiwa ini yang lebih tepat, COVID-19. Berarti lebih ke peristiwa ya, terjadi setiap waktu tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Setiap waktu artinya bisa terjadi kapanpun ya, dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Jadi peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Nah, itu misalnya pada pandemi COVID-19, karena kita tidak menyangka sebelumnya bahwa dunia akan begitu berubah. Kalau zaman dulu Anda kuliah itu harus berada di kampus, kuliah pukul 7, ya Anda harus berangkat sebelum pukul 7, harus sudah duduk di kelas, mendengarkan Bapak dan Ibu mengajar, kemudian Anda beraktivitas di kampus. Kalau sekarang Anda bisa kuliah di atas kasur gitu ya sambil membuka laptop dan sebagainya, dan ternyata dunia benar-benar berubah. Nah, itu peristiwa. Fenomena-fenomena yang lain contohnya misalnya di ilustrasi ini ada orang menyuap gitu ya, misalnya tentang korupsi. Nah, ini ya tentang peristiwa COVID-19 yang mendera seisi dunia ya, satu bumi. Nah, ini implikasinya ada perkuliahan online, ada kerja online. Sekarang saya sedang kerja nih ya, sebagai seorang dosen saya mengajar di rumah, atau bisa dikatakan sebagai KDR, kerja dari rumah, atau bahasa Inggrisnya adalah WFO, work from home. Nah, dunia benar-benar berubah. Kalau dulu saya ngajar ya harus di depan Anda, di depan wajah Anda, di depan kelas, di hadapan papan tulis, begitu. Sekarang saya ngajar tapi di depan saya tidak ada siapapun ya, bahkan hanya ada satu perangkat laptop saja. Nah, itu benar-benar kehidupan yang sangat berubah. Nah, kalau kita berbicara tentang kerangka buku, sesungguhnya ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian awal, yang kedua bagian isi, yang ketiga bagian penutup. Yang pertama bagian awal. Kalau kita bahas ini berkaitan dengan struktur buku sebenarnya ya. Kalau Anda misalnya menyunting, lebih ke penyuntingan penyajian, tapi tidak masalah. Ini bisa menjadi bekal atau wawasan utama Anda. Bagian awal meliputi judul, prakata, kemudian kata pengantar, daftar isi, begitu. Ini kerangka buku dalam buku ya. Kalau di bagian luar buku itu ada sampul depan, ada sampul belakang, dan ada punggung buku. Nah, punggung buku itu bagian pinggir buku itu. Yang kalau Anda ke perpustakaan Anda hanya melihat bagian sisi buku yang dijilid itu. Itu namanya punggung buku. Itu bagian luar. Nah, kalau bagian dalam isinya ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Yang pertama judul. Nah, judul buku itu sudah sangat jelas. Kalau prakata itu ditulis oleh penulis sendiri. Kalau kata pengantar ditulis oleh orang lain, bukan oleh penulis buku. Lalu ada daftar isi. Nah, yang kedua ada bagian isi. Bagian isi berisi bab dan subbab sesuai dengan keluasan dan kedalaman isi buku. Yang terakhir adalah bagian penutup berisi daftar pustaka, indeks, glosarium, dan biasanya biografi pengarang. Nah, ini kerangka buku secara umum. Lalu dalam konteks penyuntingan, ini saya ambil dari SKK penyuntingan,
standar kualifikasi kompetensi penyuntingan ya. Penyuntingan kalau dalam industri perbukuan biasanya diklasifikasi menjadi penyuntingan kebahasaan, substansi, dan grafika. Untuk konteks mata kuliah memang ditambah penyuntingan penyajian, ini bisa pula ditambah begitu ya. Adapun aspek penyuntingan, aspek penyuntingan ini belum dipilah-pilah berdasarkan jenis penyuntingan ini ya. Yang pertama keterbacaan. Nah, keterbacaan naskah disunting sesuai dengan prinsip tipografi. Nah, kalau prinsip tipografi ini berarti penyuntingan grafika bisa ya, atau penyuntingan penyajian. Yang kedua, aspek ketaat-asasan. Naskah disunting sesuai dengan gaya selingkung penerbit. Berarti ini ke penyuntingan kebahasaan. Lalu aspek kebahasaan, naskah disunting sesuai dengan konteks dan kaidah kebahasaan. Ini sudah jelas masuk ke penyuntingan kebahasaan. Lalu aspek kejelasan gaya bahasa, ini juga sesuai dengan penyuntingan kebahasaan. Aspek ketelitian data dan fakta. Nah ini ya, naskah disunting sesuai dengan data dan fakta sebenarnya. Ini masuk dalam penyuntingan substansi. Lalu aspek kelegalan, naskah disunting sesuai dengan aturan perlindungan hak cipta. Aspek kepatutan disunting sesuai dengan norma dan hukum. Aspek materi gambar, ini tentu saja sesuai dengan jenis penyuntingan grafika. Nah, ini ya yang terakhir kita bahas tentang ISBN dan ISSN. Nah, ISBN dan ISSN ini sering sekali Anda temukan ya istilah tersebut di buku-buku Anda. Ini ISBN itu sebenarnya apa gitu kan. Nah, ISBN adalah sederetan angka unik yang diberikan untuk terbitan yang tuntas seperti buku. Angka tersebut menunjukkan identitas buku, baik buku yang dicetak maupun buku elektronik yang berbentuk e-publication ataupun PDF. ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London. Di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai Badan Nasional ISBN adalah lembaga yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit. Nah, ISBN itu International Series Book Number ya. Selain buku monografi terbitan yang dapat diberikan ISBN, misalnya Braille, buku peta, film, video, dan transparansi yang bersifat edukatif, kemudian sampai CD, DVD, terbitan elektronik, pokoknya yang mengandung teks, itu bisa di ISBN-kan. Lalu pengurusan ISBN dapat dilakukan secara daring melalui isbn.perpusnas.go.id dan ini gratis ya kalau Anda langsung secara mandiri mengakses laman tersebut. Lalu ISSN. Nah, ISSN merupakan nomor unik yang menunjukkan identitas terbitan. Berbeda dengan ISBN yang diterbitkan secara tuntas, ISSN diterbitkan secara periodik, seperti koran yang terbit harian atau majalah, serta jurnal yang memiliki waktu terbit berkala. Jadi kalau ISBN itu sudah tuntas, pokoknya satu kali itu sudah. Nah, kalau ISSN tidak. ISSN itu diterbitkan secara berkala ya, misalnya koran, majalah, kemudian jurnal gitu. ISSN diberikan oleh ISDS, International Serial Data System, yang berkedudukan di Paris. Kalau yang ISBN di London, yang ini di Paris, Prancis. Di Indonesia, ISSN dikeluarkan oleh PDDI LIPI. Peran dan tugas dari PDDI LIPI sekaligus bertanggung jawab melakukan pemantauan. Jadi Anda bisa mengajukan izin ISSN yang baku izin ya melalui issn.pdii.lipi.go.id. Baik, sekian paparan saya terkait perbukuan dan penerbitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.